Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Saputra. Saya dari Fakultas Teknik Elektro Unjani 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah elektronika analog. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari pengenalan op-amp atau penguat operasional. Nah, penguat operasional ini adalah sesuatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. Nah, bisa dilihat ini adalah bentuk sebuah IC yang terdiri kurang lebih dari 8 kaki. Nah, penguat op-amp memiliki sifat-sifat seperti penguatan tegangannya sangat besar, impedansi masuknya sangat tinggi, impedansi keluarnya rendah, dan karakteristik frekuensinya lebar. Dan selanjutnya ada terminal atau kaki op-amp. Nah, kaki op-amp yang seperti tadi saya bilang, sebuah IC terdiri dari 8 kaki. Nah, kaki-kaki ini memiliki fungsi-fungsinya tersebut, seperti kaki 1 dan 5 adalah offset 0, kaki 2 inverting input, kaki 3 non-inverting input, kaki 4 ground, kaki 6 output, kaki 7 satu tegangan positif, dan kaki 8 tadi gunakan. Dan kemudian ada op-amp 741. Op-amp 741 ini mempunyai beberapa versi yang berbeda. Di belakang angka 741 seperti ada 741A, 741C, 741E, dan 741N. Nah, huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 ini membedakan pada penguatan tegangannya, temperatur range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC op-amp 741C, huruf C di belakang angka 741 ini adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak digunakan. Dan kemudian ada catu daya. Nah, bisa kita lihat ini ada rangkaian dari catu daya. Kemudian ada terminal output dan input. Yang bisa dilihat ini adalah rangkaian dari terminal output dan input. Nah, rumus dari terminal output dan input ini adalah max V0 sama dengan plus Vsat, dan min V0 sama dengan min Vsat. Vsat sama dengan di bawah tegangan supply antara 1 dan 2 volt. Nah, AOL ini disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Selanjutnya, perbedaan tegangan masukan atau ID. Nilai AOL sebesar 1000, penguatan ID dibatasi maksimum kurang lebih 65 mikrovolt. Misalkan AOL sama dengan 200.000, V sama dengan kurang lebih 13 volt. Jadi ID sama dengan plus Vsat per AOL sama dengan 13 volt per 200.000 sama dengan 65 mikro. ID sama dengan plus Vsat per AOL sama dengan min 13 volt per 200.000 sama dengan min 65 mikro. Apabila tegangan masukan berbeda antara min 65 mikrovolt kurang dari ID 65 mikrovolt, op-amp berlaku sebagai penguat secara linear dan berlaku V0 sama dengan ID kali A0L. Nah, kesimpulannya, tegangan output berada pada salah satu batas plus Vsat atau min Vsat. Dan untuk mempertahankan V0 tetap berada pada batas min batas ini, maka perlu dipandang umpan balik.
Dan karena ini nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka kepentingan praktis ini sama dengan nol. Kemudian ada penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal ini adalah penguat diferensial ideal. Sifat-sifat dari sebuah penguat operasional ideal, yang pertama ada penguat tegangannya tak terhingga atau GP sama dengan tak terhingga. Yang kedua ada impedansi masuknya tak terhingga, jadi arus masuknya sama dengan nol. Yang ketiga ada impedansi keluarnya sama dengan nol. Dan yang terakhir ada karakteristik frekuensinya rata. Dan selanjutnya ada penguat operasional praktis tidak ideal. Dalam prakteknya tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, sebuah penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat ideal. Selanjutnya ada op-amp. Nah, bisa dilihat ini ada rangkaian dari op-amp. Ada non-inverting input, inverting input, dan output. Dan selanjutnya ada inverting op-amp. Nah, inverting op-amp untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Jadi V out sama dengan min V in R per RF per R1. Selanjutnya ada non-inverting amplifier. Non-inverting amplifier untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. V out sama dengan V in 1 ditambah R1 per R2. Nah, bisa dilihat ini ada rangkaian non-inverting amplifier. Selanjutnya zero crossing detector. Rangkaian detektor ini dinamakan juga sebagai pembanding, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan atau input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan nol. Hasil pembandingnya dapat menggunakan rumus eddy sehingga didapatkan tegangan keluaran atau output yang tergantung polaritas dari eddy. Jika polaritas eddy sama dengan negatif, maka V0 sama dengan plus positif. Nah, jika polaritas eddy sama dengan positif, maka V0 sama dengan min V1. Selanjutnya ada duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle ini merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Jadi duty cycle sama dengan T on plus T off. Suatu sinyal mempunyai periode 10 M per detik dan waktu on sama dengan 2 M per detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Jawabannya adalah TL per T. TL sama dengan T min T on. TL sama dengan 10 min 3 per 7M per detik. Duty cycle-nya sama dengan T on per T dikali 100% sama dengan 30%. Selanjutnya ada detektor penyilang nol. Detektor penyilang nol pembalik atau inverting zero crossing detector. Sinyal masukan masuk pada min of M dan membandingkan dengan 0 plus of M. Jadi ID sama dengan plus input dikurang min input sama dengan 0 min P1 sama dengan min P1. P1 kurang dari 0 maka V0 sama dengan P1.
dan V1 lebih dari 0, maka V0 sama dengan min V1. Nah, bisa dilihat ini ada rangkaiannya. Dan selanjutnya ada detektor penyilang nol tak pembalik atau non-inverting zero crossing detector. Sinyal masukan masuk pada positif op amp dan membandingkan dengan 0 negatif op amp. Jadi ID sama dengan plus input dikurang min input sama dengan V1 min 0. V1 kurang dari 0, maka V0 sama dengan plus V1, dan V1 lebih dari 0, maka V0 sama dengan min V1. Nah, di sini bisa dilihat ada rangkaian dari detektor penyilang nol tak pembalik. Selanjutnya ada detektor taraf tegangan. Nah, detektor taraf membalik atau inverting voltage level detector. Jadi sinyal masukan masuk pada min of amp dan membandingkan dengan 0 plus of amp. Jadi ID sama dengan plus input dikurang min input sama dengan Vref min V1. V1 lebih dari Vref, maka V0 sama dengan plus V1, dan V1 kurang dari Vref, maka V0 sama dengan min V1. Nah, bisa dilihat ini ada rangkaiannya. Selanjutnya ada rangkaian tegangan ref. Bisa dilihat ini ada rangkaian tegangan ref. Jadi Vref sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dalam kurung plus P. Misalkan plus P sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 100 ohm, R2 50 ohm, maka Vref adalah Vref sama dengan 50 per 100 ditambah 50 dalam kurung 12 sama dengan 4 volt. Nah, selanjutnya contoh lihat soal. Jadi diketahui kurang lebih volt sama dengan 15 volt, dan V1 sama dengan kurang lebih 13 volt. Jadi yang pertama hitunglah heat tone, top dan duty cycle. Yang kedua gambarlah output tegangan V0. Jadi jawabannya adalah T-off sama dengan T per T-on sama dengan 100 min 30 sama dengan 70, dan duty cycle-nya sama dengan T-on per T dikali 100% sama 100 dikali 100% sama dengan 30%. Jadi selanjutnya Vref sama dengan R2 per R2 ditambah R1 dikali plus volt sama dengan 10 per 50 plus 10 dikali 15 sama dengan 2,5. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.